Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, anak-anakku semua, pagi ini kita telah sampai di tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi. Subtema yang pertama itu sumber energi. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu buku tematik 4A, alat tulis, pensil, ballpoint, dan penghapus. Serta buku tulis. Oke, anak-anak, kita langsung saja memasuki pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang akan diraih setelah kita belajar pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual, dan menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Kemudian 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, atau visual, dan menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Oke. Menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar. Informasi adalah kabar mengenai peristiwa. Informasi dapat kita temukan dalam majalah, televisi, atau internet. Informasi dapat juga diperoleh secara lisan, seperti pidato, seminar, ceramah, atau siaran radio. Nah, beberapa langkah menemukan informasi dalam teks. Langkah yang pertama adalah menyimak isi wacana atau bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat inti dari setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat istilah-istilah dalam bacaan. Yang keempat, mencari makna istilah-istilah baru dalam kamus. Dan yang terakhir, menguraikan kembali isi wacana dengan menambah penjelasan. Nah, jadi langkahnya yang pertama kita baca dulu secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Kemudian setiap paragraf intinya kita catat. Setelah itu kita catat juga istilah-istilah baru dalam bacaan. Setelah kita catat, kita cari maknanya di dalam kamus. Dan yang terakhir, menguraikan kembali isi wacana dengan menambah penjelasan. Itu tadi langkah-langkah menemukan informasi dalam teks. Informasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Teks yang baik akan memberikan informasi dari pertanyaan tersebut. Nah, selain dari teks, informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Gambar adalah tiruan bentuk objek yang dibuat dengan tujuan tertentu.
Cara menemukannya adalah dengan kita mengamati peristiwa dalam gambar dengan seksama. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak perhatikan. Nah, perhatikan gambar di atas. Nah, silakan anak-anak perhatikan kira-kira gambar apa? Ya, di atas adalah gambar sebuah keluarga sedang berada di luar rumah ketika pagi hari. Ibu menjemur baju, kemudian ayah dan adik juga berjemur, kemudian ada pohon yang menghirup CO2 dan mengeluarkan O2. Nah, berdasarkan gambar di atas, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh? Nah, kamu tadi sudah menyimak gambar dengan seksama. Informasi apa yang dapat kamu peroleh? Nah, kita lihat di atas ada gambar matahari. Nah, matahari adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini. Ya, artinya apa? Matahari sebagai sumber energi utama. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu matahari bermanfaat untuk pertumbuhan tulang bagi bayi dan orang dewasa sebagai sumber vitamin D. Nah, itu berjemur, ayah dan anak serta ibunya juga berjemur sambil menjemur baju. Yang berikutnya adalah matahari bermanfaat untuk mengeringkan baju. Nah, itu ibunya menjemur baju. Kemudian yang keempat, nah, selain untuk manusia, matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu membantu proses fotosintesis atau memasak makanan bagi tumbuhan. Nah, jelaskan bahwa informasi tidak hanya dari teks saja, tapi juga dari gambar dengan cara kita mencermati gambar tersebut dengan seksama. Jelas anak-anak? Untuk pembelajaran hari ini kita lanjut. Nah, menyusun laporan hasil pengamatan. Nah, jika kalian seperti tadi disuruh mengamati sebuah gambar atau mengamati sebuah objek, nah, kalian diminta untuk membuat laporan. Nah, laporan hasil pengamatan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Jadi bukan hanya secara acak-acakan atau dibuat-buat, tapi harus benar-benar berdasarkan hasil pengamatan. Nah, tahapan untuk membuat laporan pengamatan yang pertama adalah mencatat hal-hal penting selama melakukan pengamatan. Misalkan kalian disuruh mengamati pertumbuhan kecambah. Nah, hal-hal penting yang terjadi selama kalian mengamati pertumbuhan kecambah, kalian catat. Misalkan hari pertama tumbuh apa, hari kedua tumbuh apa, dan seterusnya. Yang kedua, membuat konsep awal pembuatan laporan pengamatan dengan mengisi hal-hal yang harus diketahui dalam laporan. Yang ketiga, melakukan perbaikan laporan pengamatan yang telah disusun dengan memperhatikan ejaan. Yang keempat, melakukan tahap final atau tahap akhir dengan menyempurnakan laporan pengamatan yang telah dibuat.
Nah, itu adalah tahap-tahap menyusun laporan hasil pengamatan. Nah, berikutnya, laporan hasil pengamatan harus disajikan dengan bahasa yang baik dan benar atau sesuai ejaan yang disempurnakan. Kata-katanya tidak boleh kata-kata pergaulan sehari-hari, tapi harus sesuai ejaan yang disempurnakan. Selain itu, laporan harus disajikan dengan susunan yang benar. Susunannya seperti apa? Nah, susunan laporan hasil pengamatan yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan. Latar belakang itu mengapa kamu melakukan pengamatan. Sedangkan tujuan yang ingin kamu peroleh setelah melakukan pengamatan. Kemudian isi itu ya pengamatan yang kamu lakukan. Dari awal hingga akhir kalian tulis dalam isinya. Kemudian penutup adalah kesimpulan yang kalian tarik dari pengamatan yang kalian lakukan. Setelah kalian memberi kesimpulan, kalian memberikan saran berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan. Nah, itu adalah langkah-langkah menyusun laporan hasil pengamatan. Oke, dengan demikian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah cukup sekian. Kita lanjut ke mata pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, oke anak-anak, kompetensi dasar yang ingin kita raih setelah kita belajar PPKN hari ini, yang pertama adalah menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus kita raih setelah kita melakukan pembelajaran PPKN hari ini. Oke, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya adalah air untuk berbagai keperluan. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan atau boleh ditambahin setelah melakukan kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban adalah
sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, mungkin kita akan terkena sanksi atau mendapatkan akibat yang buruk. Itu adalah hak dan kewajiban. Jadi hak sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama adalah hak mendapatkan air bersih. Nah, setiap manusia atau setiap warga masyarakat, setiap warga negara itu berhak mendapatkan air bersih. Makanya pemerintah selalu mengupayakan air bersih bagi warga masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi air yang tercemar limbah, air yang kotor. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, biasanya pemerintah menugaskan PDAM. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Dan yang terakhir, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, itu adalah beberapa contoh hak manusia dalam pemanfaatan air. Nah, setelah tadi hak, sekarang berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah tidak mencemari air dengan limbah. Nah, itu adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang menggunakan air sesuai kebutuhan saja. Kemudian menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Ingat, banyak saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang kekeringan, terutama pada musim kemarau. Kemudian tidak mencemari air dengan limbah. Biasanya pabrik-pabrik yang suka mencemari air dengan limbah. Nah, selanjutnya pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, contohnya adalah di rumah kalian. Di rumah kalian pasti dialiri listrik kan? Nah, listrik itu memiliki banyak manfaatnya. Coba sehari saja kalian tanpa listrik, pasti kalian akan bingung. Oke. Nah, hak untuk memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, contohnya adalah untuk menonton TV. Nah, kewajibannya apa setelah kita mendapatkan hak untuk nonton TV? Yaitu mematikan TV jika sudah selesai menonton. Ya, jadi jangan ditinggal tidur karena akan membuang-buang energi listrik. Selain itu, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah dalam penggunaan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, dalam pelajaran IPS kalian sudah mempelajari tentang
sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu yang cepat habis, dan jika sudah habis untuk memproduksinya lagi membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Nah, bahan bakar minyak ini merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, maka pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak tersebut. Haknya jelas, menggunakan bahan bakar minyak untuk mengisi kendaraannya supaya kendaraannya bisa jalan. Nah, tapi jika penggunaan bahan bakarnya berlebihan, hak pengguna kendaraan bermotor yang lain tidak terpenuhi. Misalkan, karena merasa mampu membeli bensinnya full, padahal tidak pernah kemana-mana. Ya memang itu hak saya, tapi hak orang lain kalian korbankan. Yang lebih penting seperti angkutan umum atau orang yang bekerjanya jauh dari rumah, itu membutuhkan bahan bakar lebih banyak. Nah, kewajibannya adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Mungkin bisa menggunakan kendaraan yang irit BBM atau menggantinya dengan kendaraan yang menggunakan energi listrik. Itu salah satu contohnya, tapi mungkin ada bisa contoh yang lain. Nah, cara menghemat bahan bakar minyak yang pertama adalah menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Nah, jadi hanya berpergian jauh, dan itu bila perlu sekali, seperti bekerja sehari-hari ataupun kepentingan mendesak yang lain. Jika tidak ada kepentingan mendesak, lebih baik di rumah saja, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang kedua adalah menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Ya, misalkan kalian mau ke warung depan rumah, tidak usah pakai motor, atau mau ke lapangan yang dekat rumah, jalan kaki saja. Atau mungkin rumah kalian dekat dengan sekolahan, pergi ke sekolah tidak usah diantar pakai motor, cukup jalan kaki atau naik sepeda. Itu adalah langkah untuk menghemat bahan bakar. Oke, demikian pembelajaran PPKN hari ini. Nah, untuk tugas, anak-anak mengerjakan dari buku tematik 4A halaman 124 sampai 126 bagian A dan B untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Oke, kalian kerjakan. Setelah itu kalian foto dan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Oke, demikian pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati kalian.